Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, bertemu kembali di waktu yang insyaallah dipenuhi dengan barokah ini karena kita isi dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu yang syar'i. Seperti biasa, kita akan membahas secara tematik. Kali ini temanya mengenai seputar syirik aja ya. Seputar syirik. Kan kalau ibadah atau dosa itu kan tingkatannya macam-macam sebenarnya. Yang pertama ada syirik. Itu yang paling parah. Setelah syirik itu ada bid'ah. Baru setelah itu dosa besar, yang paling bawahnya dosa kecil, bawahnya lagi mendahulukan yang mafdul daripada yang afdol yang kemarin. Paham gak sih maksudnya? Paham, klasifikasi. Ya klasifikasinya. Ya, yang paling parah itu melakukan dosa besar. Ini salah satunya yang kita bahas. Kemudian level yang di bawahnya lagi klasifikasinya itu ada perilaku bid'ah atau ngelakuin sesuatu yang nggak pernah dicontohin. Kemudian setelah itu maksiat, dosa kecil, kemudian ngelakuin perbuatan yang lebih mafdul daripada yang afdol. Pertanyaannya, kenapa setelah dosa besar itu bukan dosa kecil tapi bid'ah? Karena kalau orang yang ngelakuin dosa itu dia masih tahu kalau itu salah. Dia tahu yang dilakuin salah, cuman dia nggak bisa nahan aja. Masih gede nafsunya ketimbang untuk nggak ngelakuin itu tuh enggak. Tapi kalau pelaku bid'ah, dia nggak ngerasa salah. Dia yang dia rasa yang dilakuin ya benar. Maksudnya lebih susah dikasih tahu orang yang ngelakuin bid'ah daripada orang yang pendosa. Makanya bid'ah level kedua setelah syirik. Nah, yang mau kita bahas ini mengenai syirik. Nanti ada pembagiannya, ada syirik besar, ada syirik kecil. Udah deh, langsung aja deh baca. Definisi syirik. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah dan uluhiyah serta asma dan sifatnya. Nah, kemarin kita udah bahas 2 pekan yang lalu kalau nggak salah ya, kita bahas tentang tauhid uluhiyah, syirik dalam tauhid uluhiyah. Di pembahasan itu ada pembahasan secara ringkas sebenarnya apa itu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Rububiyah itu apa? Tauhid rububiyah mengesahkan Allah dengan perbuatannya Allah. Artinya kalau kita ngeyakinin tauhid rububiyah, kita yakin Allah yang Maha Pencipta, Allah yang memberikan rizki, Allah yang mengatur semua jalannya alam semesta ini, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, itu tauhid rububiyah. Dan orang-orang Arab jahiliyah ada tuh mereka punya tauhid rububiyah. Cuman dia nggak punya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu melakukan ibadah tujuannya semuanya cuman untuk Allah. Ya. Kalau tauhid asma wa sifat menetapkan nama Allah yang Allah tetapkan baik di Al-Quran ataupun di hadis. Allah punya nama Ar-Rahmi, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Itu kita meyakini nama-nama itu adalah nama-namanya Allah dan sifat-sifatnya juga. Tapi yang namanya syirik itu kan makanya kalau orang mengucapkan syahadat asyhadu alla atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Ucapan la ilaha illallah itu kan artinya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Mungkin dulu pernah kita belajarnya nggak ada Tuhan selain Allah, bener gak? Ya. Tapi ternyata itu definisi yang nggak cukup. Ya, selain kurang tepat nggak cukup juga sih. Kenapa nggak cukup? Karena kalau la ilaha illallah cuma diartiin nggak ada Tuhan selain Allah, orang yang berdoa ke kuburan dia ngaku tetap bertauhid. Orang gua ngaku doa Tuhan gua Allah, kenapa gua cuma doa ke kuburan doang kok? Tuhan gua tetap Allah.
Kalau la ilaha illallah diartiin tiada Tuhan selain Allah, ya, orang yang ngasih sesajen, dikasih dihanyutin di laut, nggak ngerasa syirik. Tapi kalau la ilaha illallah itu diartikan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, baru dah tuh masuk tuh. Mereka lagi melakukan di luar la ilaha illallah berarti. Lanjut deh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, syirik ada dua macam. Pertama, syirik dalam rububiyah, yaitu menjadikan sekutu selain Allah yang mengatur alam semesta, sebagaimana firman-Nya. Surat Saba ayat kedua-dua yang artinya, serulah mereka yang kamu anggap sebagai ilah selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Syirik di rububiyah ini dia nggak ngaku aja, dia nggak ngaku. Bukan alam semesta ini terjadinya nggak mungkin disengaja, ini semuanya tanpa disengaja, ini adanya meteor lah, Big Bang lah, segala macam. Kalau Muslim percaya sama kayak gitu berarti hitungannya syirik juga tuh ya? Syirik dalam rububiyah. Oh. Yang seharusnya dia yakini itu Allah yang berbuat, tapi dia nggak yakin. Bukan nggak yakin, tidak meyakini. Yang kedua, syirik dalam uluhiyah, yaitu beribadah atau berdoa kepada selain Allah, baik dalam bentuk doa ibadah maupun doa masalah. Doa di sini secara umum sih ibadah ya, ibadah yang nggak semua ibadah yang nggak dilakuin bukan ditujukan untuk Allah, berarti itu syirik dalam uluhiyah. Tatoyur juga berarti surut dalam rububiyah gitu ya. Tatoyur yang percaya sama hal-hal yang jangan ini. Iya. Uluhiyah apa rububiyah? Rububiyah. Kan? Contoh apa tadi yang tatoyur ya. Nggak boleh pakai baju hijau ke pantai selatan, nanti takutnya celaka. Nah, itu syirik rububiyah karena dia ngeyakinin ada yang bisa membahayakan dia kecuali Allah. Atau contoh yang lain, lu kalau ke gunung nggak boleh pakai baju hijau, emang jangan. Nyaru. Lu kalau hilang susah dicarinya. Kalau itu sih nggak ada hubungannya. Nah, orang-orang kafir, orang Nasrani, dia syiriknya syirik yang mana? Orang Nasrani, orang Ahlul Kitab dan orang Yahudi sama orang Nasrani, mereka kan syirik jelas. Tapi yang mana dari dua klasifikasi ini? Uluhiyah. Soalnya kalau kita tanya mereka siapa yang nyiptain lu, siapa yang nyiptain alam semesta ini? Allah, mungkin meskipun istilahnya beda ya. Tuhan Bapa lah, apalah itulah. Tapi dia masih meyakini ada Tuhan. Cuman tauhid uluhiyahnya dia nggak nyembah Allah. Dia nyembah yang lain. Lanjut. Umumnya yang dilakukan manusia adalah menyekutukan dalam uluhiyah Allah. Adalah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Seperti berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah, atau memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih atau kurban, bernazar, berdoa dan sebagainya kepada selainnya. Karena itu, barang siapa menyembah dan berdoa kepada selain Allah, berarti ia meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikannya kepada yang tidak berhak, dan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Ya wajar karena Allah yang nyiptain makhluknya, yang pengen diagungkan oleh Allah ya hanya Allah aja, kita nggak boleh ngagungin orang lain. Makanya di pembahasan kemarin, jangankan perbuatan ya, ucapan yang mengandung unsur kita mengagungkan orang aja itu nggak boleh. Gimana contoh ucapannya kemarin? Untung ada dia, kalau nggak ada dia. Nah, padahal kan mereka cuma perantara doang ya. Yang melakukan itu tetap Allah Azza wa Jalla. Nggak boleh berdoa kepada selain Allah, terus menyembelih kurban itu juga sama. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku dan nusuk di situ sebenarnya ibadah, tapi ibadahnya secara spesifik itu menyembelih kurban. Baik di Idul Adha atau di luar Idul Adha, semuanya harus dengan karena Allah. Bernazar, terus apa lagi? Berdoa dan sebagainya. Mengharap, takut, bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah, menggantungkan harapan kita sama Allah. Roghbah, warahbah, inabah, itu semuanya
amalan-amalan hati itu ya harusnya diarahkan ke Allah doang, nggak boleh ke makhluk. Contohnya kayak orang kantoran yang ngarepin gaji dari kantor atau ngarepin gaji dari bos. Aduh, kalau gua nggak dapat gaji nggak bisa hidup nih gua. Iya, memang. Memang. Tapi kan itu cuma perantara, ya. Nah, Allah berfirman di surat Luqman ayat 13, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang paling besar. Zalim lo ya. Dianggapnya zalim. Ini Allah ya, bukan makhluk ya. Allah. Kan definisi zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Ibadah yang seharusnya lu letakkan ke Allah, ini lu arahkan ke selain Allah, ya zalim namanya secara bahasa. Gitu. Lanjut deh. Diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar?" Beliau mengulanginya 3 kali. Mereka para sahabat menjawab, "Tentu saja wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua." Ketika itu beliau bersandar, lalu beliau duduk tegak seraya bersabda, "Dan ingatlah, yang ketiga perkataan dusta." Perawi berkata, beliau terus mengulang-ulanginya hingga kami berharap beliau diam. Al-isyraku billah wal uququl walidain wa famaza ala wa qauluz zur, dan ucapan dusta. Sebenarnya banyak sih di hadis-hadis yang lain keterangan tentang dosa-dosa besar, dan Rasulullah itu ngasih keterangannya beda-beda. Di hadis ini yang paling pertama udah jelas pasti syirik. Biasanya yang beda itu di kedua yang sama ketiga. Oh, di awalnya selalu syirik. Di awalnya selalu syirik. Beda Di redaksi hadis, hadis, iya, tapi- beda redaksi hadis, tapi yang kedua, yang ketiga itu beda-beda. Kalau di sini itu syirik, durhaka sama orang tua, bohong. Kalau di hadis yang lain ada syirik, membunuh anak karena takut miskin, sama berzina sama istri tetangga. Itu juga dosa besar. Antuzani harilata zarik. Tapi berzina di situ kalau di hadis yang lain tuh redaksinya antuzani harilata zarik. Artinya kalau dari bahasa ya, bahasa Arabnya berhubungan dengan yang bukan mahram itu kan zana yazni. Tapi kalau di sini zana yuzani, artinya saling. Kalau yazni doang, ada satu pihak yang nggak mau. Tapi kalau tuzani, dua-duanya sama-sama mau. Artinya antuzani halilata jarik, berzina sama istri tetangga, yang mana perzinaan itu terjadi karena udah banyak mukadimah sebelumnya. Udah cecetan dulu mungkin, udah say hello dulu, udah mampir ke rumah dulu, udah pernah jalan dulu, udah pernah ngapain dulu, akhirnya kejadian berzina. Itu makna tuzani. Tapi kalau ternyata berzinanya diperkosa misalnya ya, dia menzinahi istri tetangga tapi karena paksaan yang pihak perempuannya nggak masuk dalam hadis. Yang masuk dalam hadis itu sama-sama suka, sama-sama mau, sama-sama rela. Tapi intinya di hadis itu banyak disebutin jenis-jenis syirik besar, tapi yang paling pertama disebut selalu syirik, sisanya biasanya beda-beda, tergantung yang nanya. Oke. Syirik atau menyekutukan Allah dikatakan dosa besar yang paling besar dan kezaliman yang paling besar karena ia menyamakan makhluk dan khalik atau pencipta kepada hal-hal yang khusus bagi Allah Ta'ala. Barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia telah menyamakan dengan Allah, dan ini sebesar-besarnya kezaliman. Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh-contoh perbuatan syirik di antaranya adalah orang yang memohon atau berdoa kepada orang yang sudah mati, baik itu nabi, wali maupun yang lainnya. Perbuatan ini adalah syirik. Berdoa atau memohon kepada selain Allah, seperti berdoa meminta suatu hajat, isti'anah atau minta tolong, istighosah atau minta tolong di saat sulit kepada orang mati, baik itu kepada nabi, wali, habib, kiai, jin maupun kuburan keramat,
atau minta rizki, meminta kesembuhan penyakit dari mereka, atau kepada pohon dan lainnya selain Allah adalah syirik akbar atau syirik besar. Termasuk pokoknya semua jenis semua doa yang bukan ke Allah deh, itu namanya syirik. Hatta ke Rasulullah, hatta ke Nabi, itu juga termasuk syirik. Ada juga syirik yang lain. Kalau lo ditanya sesuatu hal yang nggak tahu, lo biasanya kan ngejawab Allahu a'lam kan. Tapi kalau ditambahin Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu, ini masuknya ke perbuatan syirik juga. Karena pas lagi lu bilang hanya Allah dan Rasulullah yang tahu, itu seakan-akan menyamakan Allah dan Rasul. Nah, makanya para ulama bahas ucapan ini cuman boleh diucapkan pas Nabi masih hidup doang. Kalau udah mati ya nggak boleh dong. Cuman Allah doang deh yang sama Rasulullah yang tahu. Iya, nggak tahu lah, Rasulullah udah meninggal. Yang tahu ya cuman Allah aja. Hatta berdoa di kuburan, misalnya lu lagi ke Masjid Nabawi, itu kan ada makamnya Rasul di situ, lu berdoa di situ, berdoanya ke Rasulullah bukan ke Allah. Niatnya sih supaya doanya lebih diijabah gitu. Artinya lu nyampein doa ke Rasul, lalu Rasul itu yang nyampein doanya ke Allah. Sama ini juga syirik. Orang dalam gitu ya. Betul banget. Atau istighotsah. Istighotsah itu doa tapi pas lagi kepepet banget, lu lagi darurat. Kayak misalnya lu lagi entah itu perjalanan darat, perjalanan laut, lu tiba-tiba berdoa, ya Abdul Qadir Jailani, bisa. Aghithni, wahai Abdul Qadir Jailani, tolong ya. Nah, ini termasuk istighotsah kepada selain Allah. Padahal istighotsah itu cuma ke Allah aja. Berarti saat itu dia menganggap ada orang lain atau ada pihak yang lain yang bisa nolongin dia, padahal nggak bisa. Jangankan nolong, denger aja kagak. Tapi bukan berarti nggak boleh minta tolong sama selain Allah. Ada 3 syaratnya. Syarat yang pertama, kalau kita mau minta sesuatu sama selain Allah, yang pertama permintaan itu adalah permintaan yang mampu untuk dia lakuin. Nah, itu boleh. Kalau dia nggak mampu, ya nggak bisa. Lu datang ke orang, terus minta ganti dong hari ini jadi 27 jam, kurang banget nih 24 jam, gini doang bisa. Atau yang lainnya. Pokoknya intinya permintaan yang nggak disanggupin sama manusia, terus diminta ke manusia, itu nggak boleh. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berkata, barang siapa yang memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah, maka ia musyrik, kafir. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 117 yang artinya, dan barang siapa menyembah ilah yang lain bersama Allah, padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Intinya yang berbuat syirik itu sudah menyandang status kafir. Kafir, ya Allah. Syarat lagi dong. Ini kan batal. Syarat lagi. Mau kafir mau musyrik kecil, syirik besar. Bertaubat dulu, syahadat kemudian bertaubat kalau dia mau bertaubat. Tapi sebenarnya di ayat yang setelah ini itu ada keterangan kalau dosanya udah syirik sih ya udah nggak diampuni. Ancaman bagi orang yang berbuat syirik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya jika ia mati dalam kemusyrikannya dan tidak bertobat kepada Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-116 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Yang pertama, konsekuensi dari orang yang melakukan kesyirikan, dosa kesyirikan itu nggak diampuni. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Pokoknya semua ibadah, semua dosa masih diampunin kecuali dosa syirik. Ya.
Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang menyekutukan Allah, ia telah berbuat dosa besar. Kalau dia nggak tobat sebelum mati. Tapi kalau kalau sebelum mati dia sempat tobat gimana? Insya Allah. Ini udah dibilang nih, nggak diampuni. Kan Tapi dia bertobat nih sebelum mati. mati. Serah Allah lah. Yang diunik. Bener banget, Kubil. Iya. Benar. Itu istilahnya kalau di para ulama nyebutnya tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mengampuni, diampuni. Kalau enggak, diazab. Memang keterangannya tidak diampuni dulu, supaya nggak ngelakuin, diancam dulu nih, dia kasih ultimatum. Tapi kalau misalkan dia nanti bertobat, itu udah terserah Allah deh. Iya. Tahtal masyiah. Lu mesti Tapi kan kalaupun lu syirik nih, terus lu bertobat belum tentu diterima. Ya mendingan jangan syirik, bos. Ya kayak misalkan dukun, ya, para dukun, orang-orang yang datang ke dukun minta tolong ke mereka. Nah itu kan semuanya termasuk perbuatan syirik. Kalau mereka nggak sempat bertaubat sebelum meninggal, ya bertaubat aja masih ada kemungkinan nggak diampuni, apalagi nggak bertaubat. Yang kedua, diharamkannya surga bagi orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-72. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga kepadanya, dan tepatnya adalah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidzalimin min ansar. Kalau yang tadi keterangan nggak diampuni, kalau ini keterangannya masuk neraka. Tapi tetap ada perhitungan juga, tetap ada perhitungan. Kan waktu itu pernah kita bahas sebelum ada hisab, ada juga pra-peradilan. Ingat gak? Yeah. Pra-peradilan itu antara manusia, antara hak manusia. Lu pernah nyuri, lu pernah ngezolimin orang, lu pernah apa? Nah itu di situ diadili dulu di pra-peradilan, baru kalau udah semua yang berkaitan dengan hak sesama manusia, udah urusan lu sama Allah doang setelah itu. Artinya dia nggak direct, tetap ada melewati step-step itu, tapi udah ketahuan aja ujungnya kemana. Bedanya itu. Simpulan. Aja. Ya udah, pokoknya tadi orang pelaku syirik itu diancam dengan tidak dapat diampuni dosanya. Kalau yang lain kan meskipun kita nggak tobat, dosa-dosa yang lain nih kita nggak tobat, bisa nggak dihapus? Bisa. Ya, salah satunya ini menuntut ilmu. Ya, nuntut ilmu syar'i disebutin di hadis Nabi kan, hatal hitan. Ya, meskipun binatang-binatang yang ada di laut itu memohonkan ampun kepada orang yang menuntut ilmu. Para malaikat, ya, para penghuni langit, sampai binatang-binatang yang ada di lautan memintakan ampun, beristighfar untuk orang yang menuntut ilmu. Makanya orang yang lagi menuntut ilmu dianggap jihad, mati dalam berarti dia mati dalam jihad fisabilillah. Gitu. Lagi belajar. Berarti kan kalau kayak gitu ada dosa-dosa yang kita lakuin, kita nggak minta ampun sama Allah, udah diampunin karena amalan kita yang lain. Paham nggak? Nah, tapi kalau syirik, perbuatan dosa besar, sama perbuatan meskipun dosa kecil tapi berkaitan dengan hak orang lain, itu lu harus nyempetin waktu buat istighfar, nyempetin waktu untuk bertobat. Nggak bisa ngandelin, udahlah sholat kan ngegugurin dosa, nggak usah bertobat. Ini nggak bisa. Itu berlaku kalau di dosa-dosa kecil doang. Kayak misalkan Ramadan, di hadis Nabi, Ramadan ila Ramadan wal jum'ah ila jum'ah, ya, wal umrah ila umrah kafaratun lima bainahuma. Ya. Antara Ramadan ke bulan Ramadan, antara satu Jumat yang lain, antara satu umrah dengan umrah yang lain, itu jadi penghapus dosa. Idajtunibal kabair, kalau dia tidak melakukan dosa besar. Artinya nggak minta ampun pun diampuni itu. Itu yang dosa kecil dan nggak berkaitan dengan hak manusia, ya. Kalau berkaitan dengan manusia itu harus balikin. Kalau berkaitan dengan perasaan, kehormatan orang lain harus minta maaf dan seterusnya. Nah, termasuk syirik.
lo harus bertobat. Meskipun ada kemungkinan nggak diampunin, nggak diterima tobatnya. Nah, syirik itu terbagi, ada pembagiannya ya, ada syirik besar dan juga syirik kecil. Nah, para ulama membagi syirik menjadi dua macam, syirkul akbar. Syirkul akbar ini yang tadi kita sebutin tuh, uluhiyah, di rububiyah itu udah masuknya syirik besar semua. Kalau yang syirik kecil gimana nanti insyaallah kita bahas. Coba lanjut deh, syirik akbar dulu. Syirik akbar adalah mengambil tandingan selain Allah dan menyamakannya dengan Rabbul Alamin. Sedangkan syirik asgar adalah yang disebut syirik dalam dalil namun tidak sampai derajat syirik akbar, atau disebut oleh para ulama sebagai perantara menuju syirik akbar. Contoh syirik besar: bernazar kepada selain Allah, tawaf keliling kubur, dan berdoa meminta pada penghuni kubur, berdoa pada orang yang sudah mati, mencintai selain Allah sebagaimana kecintaannya pada Allah, meminta perlindungan atau isti'adzah pada selain Allah, menjadikan perantara selain Allah antara dirinya dengan Allah dan bertawakal padanya. Baik. Oh, berarti Tauhid. ya. Ya. Tawaf, ngelilingin kuburan, berdoa, minta ke orang yang udah mati, pokoknya semua hal yang berkaitan dengan itu termasuk ke dalam syirik besar. Ya, gampangannya kalau syirik besar itu ibadah yang harusnya dilakuin ke Allah tapi dia lakuin ke selain Allah, meskipun dengan catatan dia ngelakuinnya tidak bermaksud demikian. Maksudnya dia cuman jadiin perantara doang. Datang ke kuburan para wali, dia berdoanya kepada Allah, tapi dia doanya di situ mengharap berdoa ke di situ lebih diijabah. Ya Allah. Sama aja sebenarnya ini. Ya. Akal-akalan aja. Jangankan ke Allah dulu ya. Ke Rasulullah pun itu udah masuk ya. Kan pas lagi Umar bilang, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari siapapun kecuali dari diriku. Terus dikoreksi. Jangan Umar, kata Rasulullah. Bahkan aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Makanya saat itu Umar mengatakan, saat ini engkau lebih aku cintai bahkan dari diri aku sendiri. Artinya kan kecintaan, jangankan kecintaan Allah ya, kecintaan ke Rasulullah aja harus diprioritasin daripada diri sendiri. Terus di sisi yang lain juga ada sahabat yang pernah nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa aja yang bisa bikin aku masuk surga ya. Terus Rasulullah nyebutin amalan-amalan tersebut, terus kata dia, ya Rasulullah, saya nggak bisa banyak ngelakuin amalan-amalan itu kecuali aku benar-benar cinta sama engkau ya Rasulullah, cuman amalan itu aja yang dilakuin ya. Terus kata Rasulullah, kalau cintamu benar maka anta ma'aman ahbabta, ya engkau akan dibangkitkan bersama orang yang akan dicintai. Ya orang-orang ini yang cintanya sama BTS, yang cintanya sama berhala-berhala duniawi, mereka kalau mati dalam kondisi seperti itu, ya masuk ke hadis ini, akan dibangkitkan bersama idola-idola mereka. Syirik kecil. Syirik kecil, contoh syirik kecil: bersumpah dengan selain Allah, mengagungkan makhluk yang tidak sampai derajat ibadah, memakai jimat yang meyakini dapat mencegah ain atau pandangan hasad, sholat menghadap kiblat untuk Allah namun menganggap lebih afdal jika dilakukan di sisi kubur, Dan yang lain-lain. Demi Alek kamu demi Alek. Syirik kecil. Nggak boleh. Bersumpah dengan selain Allah. Ya kan namanya kan kalau bersumpah itu kan dengan sesuatu yang agung. Ya, kita nggak ada yang lebih agung lagi selain Allah, makanya nggak diperbolehin. Tapi kalau Allah sendiri Allah berhak bersumpah dengan apapun, dengan makhluknya. Makanya ada wasyamsi waduhaha, demi matahari dan waktu duha. Ada walaili idza yaghsha, demi malam apabila telah berlalu. Wan nahari idza tajalla, demi waktu siang. Terus apa lagi? Watini wazaitun dan seterusnya. Ya, kalau Allah bebas mau sumpah pakai apa aja. Tapi kalau makhluk nggak boleh bersumpah kecuali Allah. Termasuk demi Alek,
demi apapun, sumpah gue demi apapun, mengagungkan makhluk yang tidak sampai derajat ibadah. Maksudnya dia nggak sampai disembah sih, nggak sampai diagung-agungin, nggak sampai disuciin. Cuman gila banget, toksik banget ya. Kalau idolanya dihina, tersinggung, kalau nabinya dihina ya bodo amat. Astagfirullahaladzim. Nah ini kan udah prioritas kecintaannya udah beda. Pakai jimat yang meyakini dapat mencegah ain. Sebenarnya bukan mencegah ain aja sih, tolak bala ya, apapun itu. Termasuk tulisan Masya Allah di kendaraan atau dimanapun. Ya sekarang kita tanya dulu alasan lu nulis Masya Allah, nempel-nempelin stiker Masya Allah tuh biar ain, katanya kan gitu, benar. Biar nggak ain, secara nggak langsung. Jimat. Apa? Kalau maksudnya yang benar orang gimana? lain ngebaca, beda lagi. Enggak juga. Nah sebenarnya ada fatwanya ya, karena di Saudi itu sangat umum. Banyak tulisan Masya Allah, bukan cuma sekedar di kendaraan aja, bahkan dia di bangunan-bangunan yang mewah, yang megah, dia takut ada apa-apa tulisin Masya Allah yang gede. Nah itu kan berarti sama aja dia pakai jimat yang bertuliskan Masya Allah supaya gua nggak kena ain. Sebenarnya redaksinya tuh memang udah dari pakemnya itu ya, tadi emang hukumnya nggak boleh nulis Masya Allah di situ buat apa, biar nggak ain, dari situ aja udah nggak boleh. Pokoknya ini nggak boleh meyakini ada sesuatu yang bisa mencegah ain. Berarti kan termasuk aktivitas menuliskan stiker Masya Allah yang dia mengharapkan dari tertempelnya stiker itu mobil gua nggak kenapa-napa. Sebenarnya bukan Masya Allah doang sih, orang yang nulis La ilaha illallah. Tapi gua nggak tahu sih itu niat dia ngapain nulis masang stiker gede-gede. Jadi kalau ngingetin orang supaya kita nggak kena ain, bukan bilang Masya Allah, bukan. Bilangnya Allahumma barik. Masya Allah itu buat yang punya. Lu punya mobil, lu punya sepeda bagus nih, lu punya rumah bagus, lu ngelihat, lu saking takjubnya sama barang yang lu miliki, lu bilang Masya Allah. Tapi kalau lu ngingetin ke orang lain, bilangnya Allahumma barik. Ya Allah berkahilah. Apalagi sholat menghadap kiblat untuk Allah, namun menganggap lebih afdal jika dilakukan mungkin kuburannya juga bukan kuburan wali. Ada lagi syirik kecil, ria termasuk ria syirik kecil tuh. Ria juga termasuk syirik kecil. Perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar membuat pelakunya keluar dari Islam dan kekal dalam neraka, sedangkan syirik kecil tidak demikian. Syirik besar menghapuskan seluruh amalan, sedangkan syirik kecil hanya menghapus amalan yang terdapat syirik saja. Tadi nggak disebutin tuh menghapus amalan. Harusnya tadi kan cuma 2 ya konsekuensinya. Dia nggak diampunin sama masuk neraka. Ya. Keterangannya harusnya ada keterangan lagi nih. Harusnya ini ada di sana tadi. Orang yang berbuat syirik gugur semua amalan-amalannya. Siap. Yang pertama. Yang pertama. Lanjut. Syirik besar tidaklah dimaafkan kecuali dengan taubat. Sedangkan syirik kecil berada dalam masyiah Allah atau kehendak Allah, yaitu jika dikehendaki Allah bisa mengampuni dan jika tidak Allah akan menyiksanya. Intinya kedua syirik itu, syirik besar sama syirik kecil tetap harus bertaubat, harus taubat. Kalau syirik kecil nggak bisa kehapus otomatis dengan ibadah-ibadah lo, sama dia. Cuman perbedaannya itu tadi. Yang syirik besar ngebatalin Islam, syirik kecil kagak. Syirik besar ngapusin seluruh amalan, syirik kecil kagak. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa membawa manfaat untuk kita. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.